Halo kan pajak, selamat datang di Pojangga, podcast pajak Pesanggerahan, sebuah platform terbaru yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara wajib pajak semua terkait perpajakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakina ini dan bersama saya ada Kak Dian dan Kak Omi. Halo Kak Dian, halo Kak Omi. Halo. Halo Kak Pipit, sehat Mbak? Sehat. Sehat. Nah, Kak Dian dan Kak Omi ini juga selaku penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Nah, kalau di episode sebelumnya nih Kak Omi dan Kak Dian, jadi kita sudah membahas terkait perubahan data wajib pajak. Nah, kemarin juga dibahas kalau misalnya ada data yang diubah adalah alamat nih. Alamat atau tempat tinggal atau usaha dalam wilayah KPP yang sama. Nah, kalau misalnya ternyata alamatnya itu berubah, tapi KPP-nya beda. Gimana nih Kak Omi dan Kak Dian? Misalnya nih, kalau misalnya saya kan KPP-nya Kebumen, kemudian saya pindah ke Jakarta nih. Saya kepengen diubah nih untuk alamat di KPP di NPWP saya nih. Jadi, apa ya yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah jawabannya yaitu melakukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Nah, mungkin Kak Dian bisa tolong dijelaskan dalam hal apa saja yang kita dapat lakukan kalau misalnya mau melakukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Baik Kak Pipin. Mengenai ketentuan terkait pemindahan tempat wajib pajak terdaftar itu diatur di dalam peraturan yang sama dengan perubahan data wajib pajak, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 04/PJ/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, di dalam Perdirjen tersebut diatur bahwa pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain seperti yang tadi dicontohkan oleh KPP. Nah, sama halnya dengan perubahan data. Nah, untuk dapat memindahkan tempat wajib pajak terdaftar harus dilampirkan dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajaknya sudah pindah ke wilayah kerja KPP lain. Nah, namun yang harus jadi perhatian di sini, khususnya untuk wajib pajak badan, bahwa pemindahan tempat wajib pajak terdaftar hanya bisa dilakukan terhadap NPWP pusat. Oke, gitu ya Mbak ya. Oh, jadi kalau misalnya perubahan data ini mengubah alamat dalam satu wilayah KPP, misalnya dari Kelurahan Ulu Jami gitu, pindahnya ke Kelurahan Bintaro, di mana Bintaro itu masih Pesanggerahan gitu ya. Berarti nanti bisa mengajukan perubahan data gitu ya. Nah, kalau misalnya pemindahannya ternyata mengubah alamat yang menyebabkan pindah KPP, berarti nanti kita perlu berarti perlu pemindahan wajib pajak gitu ya kawan pajak semua. Nah, tadi juga sempat disinggung nih terkait perubahan atau pemindahan data terkait yang NPWP pusat. Nah, mungkin bisa tolong dijelaskan dokumen pendukungnya nih apa saja, dan jika kalau misalnya pindah NPWP cabang gimana ya Mbak Dian ya? Nah, kalau untuk dokumen pendukung yang diminta itu dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajaknya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Jadi, kalau untuk orang pribadi bisa berupa NPWP yang lama, lalu KTP yang mencantumkan alamat yang baru, atau surat keterangan domisili dari kelurahan tempat tinggal yang baru. Nah, sedangkan kalau untuk badan hukum, dokumennya adalah akte pendirian dan perubahannya. Terlebih yang pindah alamatnya berbeda kota, maka di akte perubahannya, tempat kedudukannya juga sudah harus di kota yang baru. Selain itu juga melampirkan SKT, kemudian NPWP yang lama, serta surat pengukuhan pengusaha kena pajak apabila dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan tentu saja identitas pengurus atau penanggung jawab badan, serta NIB dan perjanjian sewa atau pinjam pakai, atau dokumen domisili lain dengan alamat yang baru.
Nah, sedangkan untuk wajib pajak cabang, kalau untuk badan yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, tidak perlu mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak. Nah, terus harus bagaimana? Nah, yang pertama kalau untuk NPWP cabang itu mengajukan permohonan penghapusan NPWP cabang ke KPP lama. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak cabang baru ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha baru tanpa menunggu penghapusan NPWP cabang di KPP lamanya. Begitu, oke. Jadi jangan lupa dicatat ya kawan pajak. Jadi kalau misal memang sudah harus pindah alamat, maka nanti kita perlu menyiapkan dokumen-dokumennya. Kalau misalnya mungkin kawan pajak ada NPWP cabang, maka nanti kawan pajak cukup mendaftarkan di KPP terdaftar gitu. Tanpa harus menunggu penghapusan NPWP cabang di KPP lama selesai. Nah, kalau misalnya kita sudah menyiapkan dokumennya nih, Mbak Dian, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh kawan pajak semua? Kalau dokumennya sudah siap nih, sudah lengkap. Nah, untuk mengajukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar di dalam Perdirjen Per 04 PJ 2020 itu diatur dapat diajukan melalui aplikasi registrasi. Dalam hal ini di irek.pajak.go.id. Namun untuk saat ini aplikasi di IREK ini masih belum dapat digunakan ya. Oh gitu. Jadi belum dapat digunakan karena belum dapat digunakan saluran yang di irek.pajak.go.id. Oleh karena itu kawan pajak dapat mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak yang formatnya dapat kawan pajak lihat dan dapatkan di lampiran Per 04 tersebut. Serta jangan lupa melampirkan dokumen pendukungnya. Nah, formulir yang sudah diisi, ditandatangani dengan lengkap, juga dokumen pendukungnya itu boleh disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi. Jadi ada resiknya atau disampaikan langsung ke KPP lama maupun KPP barunya. Nah, apabila permohonan pemindahan wajib pajak diajukan di KPP baru, maka atas permohonan tersebut akan diterbitkan bukti penerimaan surat oleh KPP baru. Oh, bisa ya? Iya. Nah, setelah terbit bukti penerimaan surat oleh KPP baru itu, maka KPP baru akan meneruskan berkas permohonan tersebut ke KPP lama pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima di KPP yang baru ya. Nah, apabila permohonan pemindahan tidak memenuhi syarat yang sudah disebutkan tadi, maka permohonan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak. Oh, jadi kita juga kalau misal ngajuin permohonan nih harus dipastikan gitu ya Mbak Dian ya? Iya. Apakah emang udah sesuai ngisinya, kemudian apakah udah ditandatangani atau belum, lengkap atau tidak, kemudian dokumen yang dilampirkan apakah sudah lengkap atau belum gitu. Nah, mungkin nanti kawan pajak kalau misalnya hendak mengajukan permohonan pemindahan wajib pajak, nanti harap dipastikan terlebih dahulu supaya nanti untuk permohonannya tidak ditolak gitu ya, tidak dikembalikan gitu. Nah, kemudian mungkin proses penelitian permohonan pemindahan ini di KPP lama berapa lama gitu ya Kak Omi ya? Mungkin bisa dijelaskan Kak Omi? Oke, baik Kak Pipit. Nantinya berdasarkan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang telah diberikan dan diterbitkan BPS, Kepala KPP lama melakukan penelitian bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya tidak berada lagi di wilayah kerja KPP lama. Hasil keputusannya dapat mengabulkan permohonan pemindahan dengan menerbitkan surat pindah ataupun apabila persyaratannya tidak dipenuhi, maka ditolak dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat dipindah. Penelitiannya dilakukan paling lama dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah penerbitan BPS. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, KPP belum menerbitkan keputusan, maka permohonan pemindahannya dianggap dikabulkan. Setelah surat pindah terbit,
Yang dilakukan adalah Kepala KPP Lama menyampaikan surat pindah kepada wajib pajak dan ditembuskan ke KPP baru melalui alamat email terdaftar, melalui pos atau jasa ekspedisi dengan resi maupun secara langsung. 2. Berdasarkan tembusan surat pindah dari KPP Lama, KPP baru menerbitkan kartu NPWP paling lama 1 hari kerja setelah surat pindah diterima KPP baru dan mengirimkannya melalui alamat email terdaftar. Bisa melalui pos atau jasa ekspedisi dengan resi maupun secara langsung. Untuk wajib pajak yang statusnya PKP, atas pemindahannya tidak dilakukan pencabutan pengukuhan PKP di KPP lama dan tanggal pengukuhan PKP di KPP baru sesuai dengan tanggal pengukuhan PKP di KPP lama. Namun KPP baru akan melakukan penelitian lapangan dalam rangka menguji kebenaran tempat kegiatan usaha PKP paling lama 10 hari kerja setelah surat pindah diterima oleh KPP baru. Apabila berdasarkan penelitian lapangan diketahui bahwa tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP baru melakukan pencabutan pengukuhan PKP. Oh, jadi kalau misalnya permohonan pemindahan ini ada 2 output kemungkinan gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi bisa diterima, bisa ditolak. Betul. Nah, kalau misalnya nanti diterima, maka nanti akan muncul surat pindahnya gitu ya. Kalau misalnya ditolak atau tidak dikabulkan, maka surat pemberitahuan tidak dapat dipindah akan dikeluarkan oleh KPP Pratama ya. Nah, kemudian dalam hal mungkin kalau misalnya nih ternyata di KPP lama kita punya tunggakan, apakah bisa nih kita mengajukan permohonan pemindahan, dan permohonan pemindahan itu apakah bisa diterima atau pasti ditolak gitu? Oke, baik. Contohnya. Baik Kak Pipit, akan saya jelaskan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, namun terdapat pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang masih dalam proses penyelesaian di KPP lama, maka yang dilakukan yaitu wajib pajak yang memiliki utang pajak pada tanggal mulai terdaftar di KPP baru melakukan tindakan penagihan. Jadi jika memiliki utang pajak yang timbul dan diterbitkan STP atau SKP yang di KPP lama dan belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak, maka proses penagihannya akan dilanjutkan oleh KPP baru. Nah, yang kedua, wajib pajak yang sedang pertama dilakukan pemeriksaan. Mengajukan permohonan pembetulan sesuai pasal 16 UU KUP. Mengajukan permohonan keberatan. Mengajukan permohonan non-keberatan sesuai pasal 36 UU KUP. Mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang terakhir, mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh KPP atau Kanwil lama, dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru, KPP atau Kanwil lama belum menerbitkan keputusan, maka KPP atau Kanwil lama menyelesaikan proses pemeriksaan atau penelitian sampai dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, laporan penelitian, nota perhitungan, dan konsep surat keputusan. Dan KPP atau Kanwil baru menerbitkan surat ketetapan, surat keputusan atau surat pemberitahuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, laporan penelitian, laporan perhitungan, dan konsep surat keputusan dari KPP atau Kanwil lama. Wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, serta penghentian penyidikan sesuai pasal 44A dan 44B UU KUP oleh Kanwil lama atau Direktur Penegakan Hukum yang prosesnya dimulai sebelum tanggal terdaftar di KPP baru, Kanwil lama atau Direktorat Penegakan Hukum tetap menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penghentian penyidikan tersebut.
Apabila KPP lama melaksanakan putusan pengadilan pajak atas banding atau gugatan, peninjauan kembali, serta surat keputusan berdasarkan pasal 16, pasal 26, dan pasal 36 Undang-Undang KUP yang diterima KPP lama sampai dengan saat tanggal terdaftar di KPP baru melaksanakan surat keputusan dimaksud. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 17B Undang-Undang KUP dan pada saat tanggal terdaftar pada KPP baru, KPP lama belum menerbitkan ketetapan pajak dan jatuh temponya paling lama 6 bulan setelah tanggal terdaftar di KPP baru, maka KPP lama melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dan KPP baru menerbitkan nota perhitungan dan ketetapan pajak berdasarkan laporan penelitian tersebut. Sedangkan untuk permohonan pengembalian yang saat jatuh temponya lebih dari 6 bulan setelah tanggal terdaftar di KPP baru dan KPP lama belum melakukan pemeriksaan, KPP baru melakukan pemeriksaan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang KUP bila KPP lama sudah mulai melakukan pemeriksaan, KPP lama melanjutkan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dan nota perhitungan, serta KPP baru menerbitkan ketetapan pajak dan wajib pajak yang telah diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau surat ketetapan pajak lebih bayar oleh KPP lama atau telah mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga dan KPP lama belum menerbitkan surat keputusan pengembalian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau surat keputusan pembayaran imbalan bunga pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau surat keputusan perhitungan pemberian imbalan bunga tersebut. Dan yang terakhir, wajib pajak yang telah mengajukan permohonan selain yang disebutkan sebelumnya dan KPP lama atau Kanwil belum menerbitkan keputusan pada saat tanggal terdaftar di KPP baru karena belum jatuh tempo, maka KPP lama atau Kanwil menyelesaikan laporan penelitian dan keputusan dan KPP baru atau Kanwil baru menerbitkan keputusan. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita di Pojangga kali ini. Mulai tadi bahas latar belakangnya, kemudian dokumen-dokumen pendukungnya, kemudian gimana nih caranya, terus output dari permohonan tersebut, dari yang bisa diterima, bisa juga ditolak nih. Kemudian juga bagaimana penyelesaian pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Kalau misalnya kawan pajak semua mungkin ada yang belum selesai di KPP lama, ternyata bisa ya gitu ya. Nah kemudian pemindahan ini mungkin sangat disarankan kepada kawan pajak yang mungkin memang alamatnya sudah berpindah, karena nanti bisa jadi arus komunikasi antara DJP dan wajib pajak agar semakin lancar. Jadi kalau misalnya kawan pajak alamatnya berubah, segeralah untuk perubahan data. Nah, kalau misalnya beda KPP administrasi, maka wajib mengajukan permohonan pemindahan wajib pajak gitu. Nah, terima kasih Kak Dian dan Kak Omi udah menemani kita di seri Pojangga kali ini. Nah, kawan pajak semua, kalau misalnya ingin menerima informasi tambahan terkait podcast, kemudian kalau misal ingin bertanya-tanya lebih lanjut terkait perpajakan, bisa ke WhatsApp kami di 0897 3210 066 atau bisa juga ke Instagram di @pajakpsg. Bisa juga kalau misalnya ingin lihat kembali kami di seri-seri sebelumnya, bisa di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan di YouTube ya. Oke, terima kasih kawan pajak semua, salam sehat selalu, dadah.